Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sama-sama kita hormati Bapak Camat beserta perangkat rombongan, Bapak Al-Mukarram, para sahabat-sahabat saya, ketua beserta pengurus Ikatan Alumni Timur Tengah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Muzakir Zulkifli. Ustadz Muzakir ingin mengingatkan kita semua bahwa kalau sudah berdiri pondok pesantren, sudah mengeluarkan alumni, sudah banyak yang tamat, sudah doktor dari Azhar pulang, maka mesti dibuat pesantren baru, jangan berada pada zona aman. Ini yang sedang kita diingatkan. Karena banyak orang sudah ada pondok, sudah mengajar, sudah ada alumni. Untuk yang anak muda digarap oleh Ustadz Hanan At-Taqi, untuk yang kelas atas digarap oleh Dr. Amri Fatmi, lalu kemudian merasa tenang tinggal menunggu malaikat maut datang. Cara berpikir ini beliau perbaiki. Fa'idha faraghta fansab. Jangan merasa menikmati perjuangan selesai. Berjuang lagi dari awal. Saya di mana-mana saya katakan untuk meletakkan batu pertama, kalau bisa janganlah saya diundang. Alhamdulillah begitu sampai di sini, rupanya meletakkan batu pertama untuk asrama yang kedua. Dari depan ke belakang. Ustadz Muzakir mengingat-ingatkan Abdul Somad supaya nanti di masa akan datang anak-anak yang belajar di sini tahu sejarah pondok ini dulu, Pondok Insan Qur'ani yang meletakkan batu pertama asrama tempat kalian tidur ini almarhum Abdul Somad. Nanti tahun 2000. Karena ceramah ini akan berakhir. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, dan itu semua akan berakhir. Tapi yang meletakkan batu itu tidak akan pernah dilupakan. Inilah yang diinginkan oleh Ustaz Muzakir. Ada tidak ada saya, asrama ini tetap tegak berdiri. Datang ataupun saya tidak datang, pondok ini akan habis waktu. Ya tetap akan ada. Lalu apalah guna keberadaan saya? Kalau bahasa orang Melayunya, kedatangan saya kemari menumpang tuah. Yang bertuah Pondok Insan Qur'ani, yang bertuah orang-orang Aceh. Datang Abdul Somad kemari, dengan hadirnya saya di sini, maka sedikit banyak mengalir jugalah bacaan Fatihah mereka untuk saya. Adapun bahwa tanah di belakang 10 hektar, di samping 3 hektar, di kiri, di kanan akan ada. Lalu kemudian siapa yang akan melanjutkan ini? Disinilah letak Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kalau cerita tentang tauhid, sudah putus tauhid kita semua. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi kalau cerita rasional, dulu kalau orang bangun pondok pesantren, yang membantu hanya masyarakat sekitar pesantren. Tapi sekarang dengan diuploadnya ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, ke YouTube, maka saudara-saudara kita masyarakat Aceh yang ada di Batam, yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di seluruh dunia, itu baru masyarakat Aceh, belum lagi masyarakat Nusantara dari Sabang sampai Papua yang menjadi pahlawan devisa di luar negeri. Melihat acara kita hari ini, maka kita tak perlu buat program sedekah besar-besar. Prinsipnya wakaf ini lebih baik sedikit tapi banyak daripada banyak tapi sedikit. Ini orang yang belum makan siang bingung mendengar. Lebih baik sedikit tapi banyak, maksudnya kita buat program misalnya wakaf 1 sak semen. Sedikit, 50.000.
tapi yang memberikannya 1.000.000 orang. Itu lebih baik daripada satu pejabat, satu orang kaya mengasih 1 miliar, tapi cuma dia sendiri. Pilih mana? Ikan teri atau ikan paus? Ikan teri lebih bagus banyak daripada ikan paus, satu kurus pula. Nah, jadi kita buat aja programnya, program 1 sak semen, program 1.000 rupiah sehari. Karena kalau sudah cerita masalah sedekah, orang langsung berpikir, apa sedekah? Tapi kalau dibuat dia modelnya kecil-kecil, 1 sak. Kalau cuma 1 sak, saya 3 sak kata dia. Nah mungkin dia ngasih 1 sak. Anda mau ikut masuk surga, sedekahkan saja dengan program 29.909 rupiah. Tak akan dikirimnya segitu, pasti dikirimnya 30.000. Transfer. Jadi insya Allah saya optimis pembebasan tanah, pembangunan ini kita bantu share, kita buatkan endorse, kita buatkan semua, maka insya Allah kita hanya disuruh Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan gagang pancing, tali pancing dan cacingnya. Ikan apa yang datang itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pacang 10 pancing, besok kita lihat, tengok hilang cacingnya. Tengok hilang kailnya. Yang lain sama gagang-gagang pancingnya. Tapi karena kita bertuhan, kita bertauhid, kita tahu Allah tak akan sia-siakan. Pulang kita ke rumah tidak membawa ikan, rupanya Allah ingin berikan kita ikan gulai yang sudah masak. Husnuzan kepada Allah. Cerita ikan ini berpengaruh dia ke perut. Saya taklah sanggup mengguru-gurui guru-guru dari guru sahabat-sahabat saya. Ustaz Nazar, Ustaz Ketua Ikan, Ustaz Dr. Amri Fatmi, jumpa beliau sekarang sedang berada di Batam safari dakwah. Rupanya setiap peringatan tsunami setiap tahun beliau bertausiah di Batam untuk mengingatkan saudara di perantauan, mengingatkan kembali dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan saya yang pulang datang ke Banda Aceh dan sekitarnya. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Berharap kepada Allah, tak tahu entah dari lisan yang mana dapat mengetuk pintu langit sehingga turun rahmat dan barakah. Kita baca surah yang menjadi pembuka segala yang terkunci, pembuka segala yang tertutup, pembuka pintu rezeki, pembuka pintu hati. Kita baca surat pembuka itu bernama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين يا فتاح افتح صدورنا وصدور المسلمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذا المعهد العظيم، معهد إنسان قرآني تخرج منه العلماء والزعماء المجاهدون في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. اللهم اجعلنا من المخلصين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وذخرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.